Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kelas 12 di SMK Negeri 13 Malang. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Begitu juga Bu Tania di sini, alhamdulillah sehat. Oke, pada video pembelajaran kali ini Bu Tania ingin melanjutkan materi kita beberapa hari yang lalu ya, tentang konsep multimedia interaktif. Kemarin pembahasan kita sampai pada komponen multimedia interaktif. Ya, apa yang dimaksud dengan komponen multimedia interaktif? Jadi komponen itu adalah elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada dalam tiap-tiap tampilan multimedia interaktif ya. Jadi unsur-unsur apa saja yang ada dalam multimedia interaktif. Ada 5 komponen ya atau unsur yang biasanya ada. Yang pertama adalah animasi atau animation, kemudian yang kedua gambar atau grafik, kemudian yang ketiga ada teks, kemudian yang keempat ada audio atau sound, kemudian yang kelima ada video. Oke, kita bahas nanti satu persatu ya. Jadi ini elemen yang biasanya ada di dalam multimedia interaktif. Oke, sebelum kita masuk ke satu-satu elemen ini ya, akan saya tunjukkan pada kalian contoh dari multimedia interaktif berupa video pembelajaran. Oke, kita simak sama-sama ya. Hello, let's learn English. Introduce about the animals name. Please choose button animals to go to animals menu and choose button quiz to go to animal quiz menu. L-I-O-N, lion. This is a lion. E-L-E-E, H-A-N-T, elephant. This is an elephant. Oke, itu ya contohnya. Ini masih panjang. Kita stop dulu. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah video pembelajaran. Sesuai dengan tampilannya ya, pastinya kita ketahui bersama bahwa ini adalah target sasarannya adalah anak-anak gitu ya. Jadi tampilannya dibuat sederhana, kemudian juga gambarnya lucu-lucu seperti ini ya, menggunakan gambar kartun yang lucu-lucu seperti itu ya. Ini contohnya salah satu media multimedia interaktif gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke komponen pertama dalam multimedia interaktif, animasi atau animation. Animasi merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup, seperti yang barusan kalian lihat ya. Kemudian keuntungannya bisa lebih mudah dimengerti dan komunikatif. Selain itu, tampilan animasi tentunya lebih menarik dan dinamis dibandingkan dengan gambar diam, dan tentunya juga pastinya akan lebih menarik perhatian ya. Dengan adanya gambar lucu-lucu tadi yang bergerak, pastinya itu akan lebih mudah menarik perhatian anak-anak daripada gambar yang statis atau diam gitu ya. Itu tentang animasi. Kemudian yang kedua, gambar atau grafik atau image. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks yang merupakan komponen penting dalam multimedia. Manusia selalu berorientasi terhadap visual.
Keuntungan penggunaan gambar adalah lebih dapat menarik perhatian dan juga dapat mengurangi kebosanan karena banyaknya teks gitu ya. Jadi sudah naluri ya bahwa manusia itu jika melihat ada gambar, ada tulisan disandingkan gitu ya, secara naluri manusia itu pasti akan lebih tertarik untuk melihat gambar dulu ya. Kemudian juga dipadukan dengan warna, jadi warna yang mencolok gitu ya, itu akan lebih mudah menarik perhatian gitu ya, yaitu ya menarik perhatian dan mengurangi kebosanan karena banyaknya teks. Jadi untuk menyiasati ya supaya tidak teks melulu, jadi ada gambar gitu ya. Oke, kemudian kita masih membahas grafik atau image ya, jenis-jenis grafik atau image. Ada beberapa di sini. Yang pertama background, kemudian foto, grafik 3 dimensi, chart, flowchart, organizational chart, dan button ya. Jadi ini adalah beberapa jenis grafik ya atau image atau gambar yang biasanya digunakan dalam sajian multimedia interaktif gitu ya. Background ya, background pastinya kita butuh background untuk membuat multimedia interaktif. Kemudian foto-foto, kemudian grafik yang mungkin bentuknya 3 dimensi ya, kemudian chart ya, chart atau semacam diagram, kemudian flowchart. Flowchart itu seperti diagram alur gitu ya, dari mana ke mana. Kemudian chart tentang organisasi ya. Kemudian yang terakhir adalah button. Button itu biasanya yang wajib ada gitu ya. Oke, itu jenis-jenis grafik. Kemudian kita bahas yang background. Background merupakan tema dari aplikasi yang dibuat. Background juga menunjukkan kompleksitas produksi khususnya dalam penggunaan grafik 3 dimensi. Jadi merupakan tema dari aplikasi yang dibuat. Seperti contoh yang tadi kalian lihat ya, karena sasaran audiensnya adalah anak-anak, maka tema backgroundnya dibuat menyesuaikan dengan karakter anak-anak. Jadi dibuat yang lucu-lucu seperti itu ya. Kemudian pemilihan desain background itu bergantung pada yang pertama tema aplikasi ya. Kemudian kapasitas resolusi warna proyektor atau monitor yang digunakan untuk menampilkan aplikasi, itu juga menjadi perhatian. Kemudian kapasitas media penyimpanan yang digunakan dalam distribusi, kemudian jumlah teks yang akan ditempatkan di depan background. Ya, sebagai contoh, jika banyak teks yang harus ditampilkan, maka background harus sederhana agar teks dapat terbaca dengan jelas gitu ya. Jadi harus ngalah gitu ya antara background dengan teks. Kalau teksnya itu banyak, maka backgroundnya harus sederhana gitu ya. Jika aplikasi akan ditampilkan di internet, maka semakin banyak grafik akan memperlambat waktu download. Nah ini ya, ini juga perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya terlalu banyak penggunaan grafik, itu akan menyebabkan waktu downloadnya menjadi semakin lambat seperti itu ya. Jadi gunakan yang seperlunya saja seperti itu ya. Oke, itu tentang background. Kemudian sekarang kita bahas tentang format dari grafik atau image yang biasa digunakan dalam multimedia interaktif ya. Pada umumnya format file ditentukan oleh pengembang software. Misalnya Apple Mac menggunakan format PIC sebagai format standar gitu ya. Kemudian pengelompokan format gambar ada bitmap dan vektor ya. Bitmap adalah gambar yang disimpan sebagai sekumpulan piksel yang bersesuaian dengan grid dari titik-titik pada layar monitor gitu ya. Itu bitmap. Bitmap itu adalah format gambar yang dihasilkan dari
misalnya kamera gitu ya, atau mungkin dari scanner semacam itu ya, itu formatnya bitmap. Jadi format gambar yang dihasilkan oleh kamera seperti itu, kalau kalian lakukan editing biasanya akan mengalami perubahan resolusi sehingga bisa menurunkan kualitasnya. Itu ya kekurangan dari format gambar bitmap gitu ya. Kemudian untuk vektor adalah gambar yang tersimpan sebagai persamaan matematik, disebut algoritma, yang menunjukkan kurva, garis, dan bentuk-bentuk lain. Mudah untuk diperbesar atau diperkecil tanpa menurunkan kualitas gambarnya. Kemudian keukuran filenya juga lebih kecil dibandingkan dengan bitmap. Jadi keunggulannya lebih banyak ya. Jadi kalau diedit ya, diperbesar ataupun diperkecil, itu tidak akan menurunkan kualitas gambarnya. Kemudian secara file itu ukurannya juga cenderung lebih kecil daripada bitmap gitu ya. Jadi format vektor ya, format vektor itu biasanya gambar-gambar yang dihasilkan dari software, misalnya Corel Draw gitu ya, Adobe Illustrator, juga Adobe Flash. Nah, itu biasanya software yang digunakan untuk menghasilkan gambar vektor gitu ya. Kalau bitmap tadi softwarenya adalah Photoshop kayak gitu-gitu ya. Oke, itu tentang format grafik. Berikutnya kita masuk ke elemen ketiga atau komponen ketiga, yaitu teks. Teks adalah media visual yang dipakai untuk mengartikan bahasa lisan. Tampilan teks hendaknya memiliki ragam bentuk, ukuran, dan warna, namun tidak berlebihan. Teks merupakan elemen yang cukup penting dalam multimedia karena dianggap lebih efektif dalam menyampaikan ide kepada pembacanya ya. Jadi teks itu juga keuntungannya lebih efektif memang ya dalam menyampaikan sebuah pesan. Kemudian namanya juga tulisan ya, jadi kita perlu melakukan variasi terhadap tulisan itu agar nanti tidak membosankan gitu ya. Caranya melakukan variasi ya dengan ragam bentuk, kemudian ragam ukuran, dan juga ragam warna. Jadi variasi, tapi juga jangan sampai berlebihan, jadi yang sedang-sedang saja gitu ya. Ada dilakukan variasi tetapi tidak berlebihan, seperti itu. Oke, itu untuk teks ya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan teks dalam aplikasi multimedia ya. Jadi yang pertama, kalian harus pahami kegunaan aplikasi yang dibuat ya. Jadi aplikasi ini gunanya buat apa sih, itu nanti menentukan pemilihan teksnya gitu ya. Jumlah teks yang digunakan gitu juga menjadi pertimbangan ya. Jadi kalau jumlah teksnya banyak, sebaiknya tidak memilih jenis huruf yang terlalu rumit, jadi pilih yang sederhana. Kemudian jenis atau tipe font yang dipakai ya, itu tadi. Kemudian ukuran dan warna fontnya gitu ya. Jadi ukuran, kemudian warna font juga perlu divariasi, tapi tetap harus kontrol, jadi tidak berlebihan variasinya gitu ya. Oke, itu kemudian kalian juga harus membedakan penggunaan teksnya ya. Apabila pemakainya itu individu ya, atau penikmatnya individu dan penikmatnya dalam grup gitu ya, dalam sebuah group presentation. Jadi kalau penikmatnya individu atau usernya individu, untuk aplikasi multimedia yang digunakan oleh seorang pemakai dengan menggunakan komputer, gunakan extensive text dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan untuk group presentation. Jadi kalau individu usernya, maka boleh menggunakan teks yang mungkin lebih panjang gitu ya, dengan ukuran
hurufnya yang mungkin lebih kecil gitu ya. Kemudian kalau group presentation, namanya saja melakukan presentasi dalam sebuah grup ya, kumpulan dari beberapa orang, maka menggunakan teks seminimal mungkin karena yang berbicara nanti akan menjadi presenter atau penyaji. Jadi teks itu hanya sebagai panduan saja gitu ya. Jadi yang akan lebih banyak menjelaskan ya presenternya atau penyajinya. Kemudian batasi penggunaan teks hanya pada bullet text atau paragraf pendek gitu ya. Kemudian ukuran fontnya minimal 24 poin. Jadi lebih besar daripada ukuran font yang digunakan untuk individual user ya. Kemudian batasi penggunaan teks hanya pada bullet and paragraf pendek. Jadi kalau bullet tuh semacam ini ya, bullet text gitu. Kemudian ini paragraf pendek. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Berikutnya format teks ya dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bullet text dan paragraf teks. Bullet text berisi teks pendek di awal dengan simbol-simbol tertentu, diawali dengan simbol-simbol tertentu. Digunakan untuk menjelaskan konsep atau menjelaskan suatu maksud. Contoh simbol yang digunakan misalnya tanda bintang, 1, A, dan lain-lain gitu ya. Bullet text. Kemudian paragraf teks merupakan sekumpulan teks, biasanya terdiri dari lebih dari satu kalimat. Ada 4 bentuk format paragraf, yaitu left line, right line, center, dan justified ya. Jadi kalau bullet text itu contohnya ya semacam ini ya. A ini bullet text, B ini bullet text ya, A, B. Jadi teks pendek ya diawali dengan simbol-simbol tertentu. Nah, itu ya. Kemudian paragraf teks. Nah, ini baru isi dari setelah bullet text. Merupakan sekumpulan teks, biasanya terdiri lebih dari satu kalimat. Jadi lebih ke penjelasannya. Itu paragraf teks ya. Pengaturannya bisa left line, right line, centered, atau justified. Kalau di sini Butania menggunakan left line ya. Jadi rata kiri, kanannya tidak rata gitu ya. Kalau justified, kiri sama kanan rata, jadi lurus atas ke bawah ya, kanan kiri. Semacam itu. Nah, pasti kalian sudah paham lah ya. Oke, itu tentang format teks. Berikutnya masuk ke audio atau sound, suara ya. Audio identik dengan semua hal yang dapat didengar. Multimedia tidak akan lengkap tanpa audio, sebab audio berperan penting terhadap penyampaian informasi ya. Jelas multimedia itu tidak akan lengkap tanpa kehadiran audio. Seperti contoh tayangan TV aja, kalau kalian perhatikan ya, misalnya tayangan komedi itu ya, pasti kalian pernah dengar ya suara orang ketawa, padahal nggak ada banyak orang di studio dan ketawanya itu sama aja gitu ya dari awal sampai akhir, efek orang ketawa. Nah, itu secara psikologis itu meramaikan suasana ya, seakan menggiring orang itu untuk ikut ketawa, padahal sebenarnya mungkin nggak terlalu lucu gitu ya, tapi itu memiliki efek psikologis sehingga membuat orang itu menjadi ikut tertawa gitu ya, seakan-akan lucu gitu. Nah, itu ya, itu contoh penggunaan sound. Jadi kalau sampai sound itu dihilangkan, pasti terasa bahwa ternyata selucu yang terjadi gitu ya. Jadi itu fungsi dari audio atau sound semacam itu ya. Kemudian bisa juga berupa background musik gitu ya, musik pengiringnya kayak gitu, atau mungkin efek suara gitu ya, efek suara yang bisa digunakan gitu ya. Itu tentang audio atau sound. Berikutnya video. Komponen kelima, video. Video identik dengan gambar berurutan sehingga menimbulkan efek gerak yang dapat dilihat dan juga didengar. Penggunaan video dalam multimedia bertujuan agar tampilan bisa lebih menarik. Ya, video dibedakan dalam dua format, yaitu analog dan digital. Ya, analog itu formatnya NTSC
dan PAL, kemudian digital, MOV, MPEG, AVI, ES, dan lain-lain. Ya, itu tentang video. Jadi penggunaan video juga sangat penting ya untuk variasi gitu ya, variasi, dan juga mungkin informasi menjadi lebih jelas apabila disampaikan menggunakan video semacam itu. Oke. Berikutnya kita masuk ke manfaat multimedia interaktif. Oke. Manfaat di sini ini lebih kepada keunggulan ya dari penggunaan multimedia interaktif. Ini contoh-contohnya keunggulannya. Yang pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti posisi bulan, pergerakan bintang, gerhana matahari, terjadinya salju, dan lain-lain ya. Jadi peristiwa-peristiwa ini kan jauh ya dari jangkauan manusia, tapi dengan multimedia interaktif itu bisa kita simulasikan gitu ya. Dengan kecanggihan software pembuat multimedia interaktif itu bisa kita dan dapat kita lihat secara detail terjadinya mungkin gerhana matahari gitu ya, kemudian terjadinya salju dan lain-lain semacam itu ya. Kemudian yang kedua, memperbesar benda yang sangat kecil atau bahkan tidak tampak oleh mata seperti atom, bakteri, kuman, elektron, dan lain-lain ya. Kalau secara kasat mata kan benda-benda ini kan tidak kelihatan ya, tapi dengan penggunaan software pembuat multimedia interaktif ini menjadi sesuatu yang mungkin ya untuk dilihat gitu ya. Jadi diperbesar sedemikian rupa sehingga bentuk bakteri itu seperti apa itu terlihat gitu ya. Oke, semacam itu. Kemudian yang ketiga, memperkecil benda yang sangat besar, termasuk benda yang tidak mungkin dihadirkan, seperti gedung bertingkat, kapal laut, dan lain-lain ya. Jadi benda-benda yang sangat besar seperti gedung bertingkat itu bisa di resize gitu ya dengan kecanggihan multimedia interaktif, sehingga kita dapat melihat gedung bertingkat itu dengan lebih mudah dari berbagai sisi gitu ya. Kita juga bisa melihat detailnya semacam itu. Oke. Berikutnya yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang rumit ataupun yang berlangsung secara cepat atau lambat. Misalnya sistem tubuh manusia atau bekerjanya sebuah mesin. Jadi peristiwa yang rumit ya, seperti sistem tubuh manusia ya, itu dapat diwujudkan dalam multimedia interaktif. Bekerjanya sebuah mesin juga gitu ya, dapat diwujudkan gitu ya. Walaupun peristiwa itu rumit gitu ya dan berlangsung secara lambat misalnya ya. Jadi itu bisa dipercepat dengan software multimedia interaktif. Gitu. Berikutnya yang kelima, menyajikan peristiwa atau benda yang berbahaya, misalnya singa, gunung meletus, ataupun zat beracun. Ya, jadi multimedia interaktif bisa juga ya mewujudkan simulasi dari gunung meletus gitu ya. Jadi kalau kita tidak mungkin ya mendekati secara langsung yang namanya gunung meletus, kalau kita penasaran gimana sih terjadinya gitu ya. Tapi dengan sajian multimedia interaktif hal itu bisa dimungkinkan gitu ya. Jadi membuat simulasi dari gunung yang meletus. Ya, itu ya beberapa manfaat dari multimedia interaktif. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, berikutnya kita masuk ke perangkat atau tools multimedia interaktif. Perangkat untuk multimedia interaktif ada dua macam ya, ada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak. Ya, perangkat keras itu dibedakan menjadi 4, yaitu perangkat konektor, perangkat input dan output, perangkat komunikasi, dan perangkat penyimpanan. Ya, perangkat konektor pasti kalian sudah paham ya,
untuk menghubungkan antara satu alat dengan alat lain, misalnya USB, HDMI dan lain-lain gitu ya. Kemudian perangkat input dan output, maksudnya input data misalnya mouse, kemudian touchpad, touchscreen, dan mikrofon. Ini untuk input suara gitu ya. Kemudian output ya, ini adalah untuk mengeluarkan gitu ya, output dari bentuk data ya, berupa speaker ya, untuk mengeluarkan output berupa suara atau sound. Kemudian proyektor untuk output berupa tampilan gambar gitu ya. Kemudian monitor ya, printer. Itu contoh dari perangkat output. Berikutnya perangkat komunikasi, yaitu modem ya dan ISDN ya, untuk berkomunikasi ya, pastinya kalian juga sudah paham ya. Kemudian perangkat penyimpanan, ada CD atau DVD, hard disk, dan memori gitu ya, untuk menyimpan data. Oke, itu tentang perangkat keras. Berikutnya kita bahas yang perangkat lunak atau softwarenya. Ada 5 macam, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman multimedia, kemudian perangkat lunak aplikasi berbasis web, pengolah animasi dan grafik 3D, juga perangkat lunak khusus aplikasi multimedia ya. Sistem operasi contohnya Windows, Linux, Macintosh. Kemudian bahasa pemrograman multimedia Assembly, C++, Delphi, Java, Visual Basic, dan lain-lain ya. Kemudian perangkat lunak aplikasi berbasis web contohnya Macromedia, Dreamweaver, Adobe Flash, Microsoft Frontpage gitu ya. Kemudian yang keempat, pengolah animasi dan grafik 3D, jelas 3D Studio Max, Blender, Maya gitu ya. Kemudian Soft Image dan Lightwave. Berikutnya perangkat lunak khusus aplikasi multimedia, untuk mengolah teks ada MS Word, untuk pengolah animasi dan grafik 2D ada Adobe Photoshop, ada Corel, bisa juga Adobe Illustrator, dan Adobe Flash ya. Jadi nanti di kelas 3 ini kalian akan membuat sajian multimedia interaktif dengan menggunakan Adobe Flash ya. Oke. Berikutnya format sajian atau model. Format sajian atau model multimedia interaktif, di sini ada 5 model ya. Yang pertama tutorial, yang kedua drill and practice, kemudian simulasi, kemudian instructional games, dan eksperimen. Tutorial itu maksudnya ditujukan sebagai pengganti instruktur langsung, berbentuk teks dan grafik pada layar, berisi konsep dan informasi ya. Jadi sajian model yang pertama adalah tutorial, seperti video pembelajaran yang Bu Tania buat ini juga masuk di tutorial karena berisi konsep dan juga informasi dan berbentuk teks dan grafik pada layar gitu ya. Kemudian drill and practice, berisi serangkaian soal yang ditampilkan secara acak, dilengkapi jawaban yang benar, diakhiri bagian yang bisa melihat skor akhir sebagai indikator keberhasilan. Jadi drill and practice ini cirinya ada soal-soal, kemudian ada jawaban, dan di akhir kalian bisa melihat skor yang diperoleh gitu ya. Itu untuk drill and practice ya, model latihan soal. Kemudian simulasi memberikan pengalaman konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati sebenarnya, berlangsung tanpa resiko ya, seperti yang tadi ya saya jelaskan. Jadi manfaat multimedia interaktif ya ini ya, jadi biasanya diwujudkan dalam bentuk simulasi, seperti simulasi sistem tubuh manusia tadi ya, kemudian simulasi mungkin gunung meletus dan lain-lain gitu ya. Oke, berikutnya instructional game, pembangkit motivasi dengan memunculkan cara berkompetisi untuk mencapai sesuatu sehingga menyediakan tantangan yang menyenangkan ya. Pasti kalian semua sudah pernah coba ini ya, model
instructional games ini ya. Jadi anak-anak zaman now itu biasanya kan penggemar games ya, pastinya sudah pernah mencoba gitu ya. Jadi memunculkan cara berkompetisi untuk mencapai tujuannya gitu ya, menyediakan tantangan-tantangan yang menyenangkan seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah eksperimen. Karakternya ada peralatan, bahan, dan prosedur eksperimen, cocok untuk kegiatan praktikum di lab ya. Jadi biologi, kimia, fisika yang biasanya menggunakan metode eksperimen. Cirinya ada peralatan, ada bahan, dan ada prosedur atau tata cara untuk melakukan eksperimen gitu ya. Nah itu ya, jadi beberapa format sajian atau model multimedia interaktif. Oke, itu pembahasan terakhir ya dari konsep multimedia interaktif. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang Bu Tania berikan bisa memberikan pemahaman pada kalian. Oke, kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.